akrab sekali. Pak Prabowo diundang oleh Bu Mega untuk ikutan Rakernas. Ini kayaknya Kongres. Oh, sorry. Maaf, Kongres. Itu artinya barang sangat penting itu di situ. Tapi pihak Nasdem khawatir modelnya. Enggak Khawatir ya. Karena saya dengar nih. Diundang kok khawatir gimana? Saya dengar nih, jabatan Jaksa Agung jangan lagi di tangannya orang Nasdem gitu, kira-kira kayak gitu. Wah itu Hoax sepenuhnya hak oke. prerogatif presiden, Baik. siapapun. Silakan. Kalau sebelum ke Bang Miftah, Anda komentar tentang apa yang disampaikan oleh Gus Coy, bahwa udahlah, Gerindra itu oposisi aja lah. Ini ketakutan atau posisi? Saya tadi mengapresiasi bahwa belum ada minat, bahwa tidak ada ini Makanya di situ aja. Itu bagus. Selanjutnya. Happy langsung Gus Coy saya ngomong. Gitu ya. Itu Itu bahasa demokrasi. lugasnya itu oposisi aja gitu. Iya. Enggak. Itu bahasa lain dari mengatakan cukup kami saja Gerindra nggak usah ikut. Itu sebetulnya bahasa Bukannya pengamat mendorong itu sekarang? Para pengamat mendorong itu kami sekarang? secara ideal tentu saja mengatakan itu. Tapi saya mau mengatakan format politik Indonesia, sejarah politik Indonesia, khususnya pasca reformasi, nggak pernah terjadi seperti itu. Udah biasa itu yang kalah ikut nimbrung jadi kekuasaan gitu. Entah alasan karena apapun gitu. Oleh karena itu kalau dari kacamata saya melihat, saya mengatakan 60% potensi Gerindra masuk ke 01. Oke. 60%. 60% ya? Begini ya, Hebat. makanya itu ya hebat dia. Hebat. Tapi ini far away saya bilang bahwa yang disepakati itu platformnya. Kalau dia sepakati platform, titik temuan PDIP-nya besar. Kemandirian pangan, kemandirian energi. Mohon maaf ya, kita Sama dengan PDIP ya, itu udah mirip-mirip. poin kritik daripada kita misalnya kemandirian pangan, impor-impor. Nah, ini kan yang ngerjain kadernya Partai Nasdem. Tapi apa namanya? Ini Bu Mega sepakat sama kita soal kemandirian Yang emang impor energi beras gitu ya. Bulog. Yang kedua juga apa Soal Menteri namanya? Pertanian. Yang kedua juga soal yang tadi Anda tanyakan. Kalau itu ditanya platform itu kita sepakat di next pemerintahan Pak Jokowi, Jaksa Agung jangan lagi diserahkan kepada Partai Nasdem. Serahkan kepada kader apa namanya orang-orang tokoh hukum yang kredibel, independen gitu. Karena itu posisi kita dan di sisi itu kita banyak bersepakatnya dengan PDI Perjuangan gitu. Artinya atau mungkin ya digantilah, jangan Nasdem misalnya dari PDI kasih Pak Trimet misalnya kan yang udah pengalaman. Kenapa? Jadi ya gantian aja, kemarin kan udah Nasdem. Jadi sekarang PDI. Gantian aja kan. Artinya saya bicara gantian. Nah, oke. Jadi itu posisi yang kita lihat. Jadi tiga kesempatan itu bisa dipenuhi dengan pertemuan itu ya. Pak Prabowo sebagai mantan capres supaya calming down, dan itu nggak mudah juga bahwa banyak kritik dari pendukung Pak Prabowo, kenapa harus ketemu, kenapa yang kita apa namanya begini, banyak yang baper juga pendukung. Tapi itu yang saya katakan, levelnya Pak Prabowo dia akhirnya tunjukkan dia selesai. Dia tidak mau, dia menjadi orang yang memang di atas rata-rata. Bu Mega juga di atas rata-rata. Dia akhirnya memutuskan, dan itu juga saya pikir tontonan politik dan teladan politik bagi kita orang politik. Apalagi bagi kami new kid on the block politik. Ada orang politik tuh saat dia berkompetisi keras, tapi ada saat dia harus berkumpul titik temu, dan itu yaitu tadi NKRI, Pancasila, Undang-Undang Dasar 45 dan Bhinneka Tunggal Ika. Nanti, nah, ini Bung nyambung. Henry. Jadi dua ya. Satu lagi kurang, Trisakti. Ya, Kementerian secara ekonomi ya, berbudaya. Kemudian apa? Berkarakter secara budaya. Yang kedua, jarak ideologi antara Gerindra dengan PDI Perjuangan memang dekat. Kenapa? Begini, saya nggak, Bang Adian, saya undang ke DPP Gerindra. Jauh sebelum ada itu fotonya Pak Bung Karno jauh lebih besar daripada fotonya Pak Prabowo di DPP Gerindra. Mas, ini silakan di hall utama kita itu. Itu setiap hari kita lihat. Mungkin nggak ada foto Bung Karno di DPP Nasdem yang besar seperti di DPP Gerindra.